Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 259. Di sini juga menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk menghidupkan yang mati dan menunjukkannya di orang-orang terpilih di antara manusia. Ini adalah kisah yang juga dekat dengan Bani Israel. Mereka tahu kisah tentang Uzair karena mereka memanggilnya Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Nanti di akhirat Allah akan bertanya, "Hei Uzair, betulkah kamu adalah Tuhan yang disembah?" Tahu nggak teman-teman bahwa kisah-kisah yang disembah itu berawal dari kisah seseorang yang soleh, yang dia berhasil mengimpress, menunjukkan kesolehannya di hadapan masyarakat. Ketika dia mati, orang menyembahnya. Itulah tipu daya dari iblis. Oke, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Nah, di sini apa namanya? Allah mengemukakan sebuah cerita lagi tentang apa namanya? Seseorang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Jadi ceritanya seperti ini. Kalau kita baca terjemahnya aja plain, tidak menarik. Tapi kalau kita tahu tafsirnya, kita tahu ceritanya, latar belakangnya, kita akan berkata, "Oh, it is cool, ceritanya menarik loh." Jadi ceritanya ada seseorang yang berjalan ke sebuah kota yang telah dihancurkan. Dalam tafsir disebutkan kota ini adalah Baitul Maqdis, dihancurkan oleh Raja Bukhtanasar. Nah, penduduknya dibunuh, kotanya yang asalnya megah dihancurkan. Bayangkan umpamanya Jakarta atau Kuala Lumpur diserang oleh Amerika, dibom, hancur, luluh lantak, tidak ada penghuninya, sehingga sebelumnya kita melihatnya sebagai kota metropolitan, sehingga sekarang menjadi kota mati. Nah, itu adalah bayangan apa yang terjadi dengan Baitul Maqdis di zaman itu. Kosong. Padahal awalnya megah. Nah, disebutkan qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Uzair ini berkata, bagaimana Allah menghidupkan negeri ini sesudah mematikan atau merobohkannya. Negeri kota yang megah, metropolitan, dihancurkan, dibom, penduduknya dibunuh, menjadi kota mati, puing-puing di mana-mana, hancur. Terus gimana caranya untuk mengembalikannya? Nah, orang ini adalah orang yang beruntung karena kesolehannya. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'athahu. Maka Allah mematikannya selama 100 tahun. Summa ba'athahu. Kemudian Allah bangkitkan dia. Selama 100 tahun Uzair ini mati, Allah bangun negeri itu. Kemudian setelah di tahun yang ke-70 penduduknya sudah berkumpul kembali, Bani Israel sudah kembali ke negeri tersebut, bangunan-bangunan yang roboh dibangun kembali, kota itu menjadi kota metropolitan kembali. Luar biasa kan?
Bagaimana kekuasaan Allah tuh. Jadi Allah tuh memiliki ilmu yang pengetahuan manusia tidak sanggup untuk menjangkaunya. Ini terjadi di mana-mana. Begitu juga dengan qadar yang kita terima, takdir yang kita terima. Jadi jangan pernah mempertanyakan apa yang Allah buat. Saya lanjutkan. Qala kam labista. Dia berkata, berapa lama saya tinggal di sini? Oh, bukan. Qala kam labista itu artinya dia berkata berapa lama kalian tinggal di sini? Karena ketika dia dibangkitkan, Allah melalui malaikatnya bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Nah, orang ini Uzair ini berkata, qala labistu yauman aw ba'dha yaum. Ia berkata, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari saja. Persis sama dengan pemuda-pemuda gua, pemuda-pemuda kahfi ketika dia dibangunkan oleh Allah setelah tidur selama 300 tahun. Qala bal labista mi'ata amin. Malaikat itu berkata bahwa kamu tinggal tidur selama 100 tahun. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannahu. Coba kamu lihat makanan kamu, minuman kamu. Belum lagi berubah. Wangdur ila khimarika, dan coba lihatlah keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang. Nah, jadi Allah dalam ayat ini menyatakan bahwa lihatlah selama kamu tidur mati selama 100 tahun, makanan dan minuman kamu belum berubah. Jadi Allah menjaga makanan dan minuman itu secara ajaib, tetap tidak basi, tidak dimakan ulat, tetapi keledaimu sudah menjadi tulang belulang. Nah, di sini Allah akan mau menunjukkan kepada dia sebagai orang yang terpilih mukjizat yang berikutnya. Kaifa nusiruha summa naksuha lahma. Bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membungkusnya dengan daging. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa tulang belulang keledai 100 tahun ya sudah berserakan kemana-mana. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Kemudian datang angin meniupnya sehingga tulang itu terangkat, nampak ke atas, tersingkap sampai jelas putihnya kembali. Kemudian angin itu mengumpulkan kembali tulang belulang itu dari segala tempat, kan udah terpisah jauh-jauh kan, ada yang di mana, nah kumpul ke satu tempat. Setelah itu Allah menyusun tulang itu satu demi satu sehingga berurutan menjadi sebuah bentuk tengkorak daripada keledai yang berdiri tanpa daging, masih bertulang aja. Nah, kemudian Allah membungkusnya dengan daging, urat, pembuluh darahnya, kemudian akhirnya ditutup dengan kulit. Sudah jadi bentuk nih, tapi belum hidup karena belum ada ruhnya. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh melalui kedua lubang hidungnya dengan izin Allah.
Kemudian keledai itu pun bersuara. Semua peristiwa itu disaksikan oleh Uzair dengan matanya sendiri. Uzair adalah hamba Allah yang soleh. Makanya Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah yang besar buat beliau, sehingga Allah menunjukkan keajaiban ini di depan matanya. Nah, kehidupan keledai yang tadinya mati bisa hidup kembali ini sama dengan kisah manusia juga. Nanti di akhirat manusia akan mati, kemudian tubuhnya akan dibuat kembali, tumbuh setelah hujan. Setelah tubuh ini sempurna dengan tulang, daging, darah, dan kulit, baru Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Kita semua akan mengalaminya di hari akhirat nanti dalam kehidupan yang kedua. Falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas hal itu terjadi di depan matanya, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dia berkata, saya mengetahui bahwa Allah atas segala sesuatu berkuasa. Nah, jadi itulah tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 259. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.